Coba bayangin sebuah masa ketika suara notifikasi kecil dari sebuah ponsel bisa bikin satu ruangan langsung jadi hening. Semua orang berhenti ngomong, langsung cek handphone dengan ekspresi penasaran dan deg-degan. Masa ketika punya ponsel dengan logo buah beri hitam di belakangnya, BlackBerry, bisa bikin seseorang otomatis kelihatan lebih keren, lebih gaul, dan lebih sukses dibandingkan yang lain. Waktu dimana tukeran nomor telepon udah dianggap biasa, dan yang paling penting adalah tukeran PIN BB. Rasanya kalau dapat PIN seseorang, seolah udah dapat akses ke lingkaran pertemanan eksklusif yang enggak semua orang bisa masuk. Fenomena kayak gitu pernah terjadi di Indonesia sekitar akhir tahun 2000-an sampai awal 2010-an. Dan yang bikin menarik, BlackBerry waktu itu bukan sekedar alat komunikasi, dia jadi simbol gaya hidup, jadi tanda status sosial, bahkan semacam identitas yang nunjukin level seseorang. Kalau sekarang orang pamer iPhone seri terbaru yang mahal, dulu orang pamer punya BlackBerry tipe Bold atau Onyx. Kedengarannya lebay, tapi beneran itu yang terjadi. Ada masa di mana megang BlackBerry bikin orang merasa lebih percaya diri, bahkan kayak nambah derajat sosial. Tapi gimana semua itu bisa terjadi? Kenapa Indonesia bisa jadi negara yang paling ngefans dengan BlackBerry? Kenapa bisa booming banget sampai semua orang berlomba-lomba buat memilikinya? Jawabannya ada di perjalanan panjang yang sebenarnya mulai jauh sebelum nama BlackBerry terkenal. Jadi semuanya berawal dari tahun 1984 di Kanada. Ketika dua orang sohib, Mike Lazaridis dan Douglas Fregin, bikin perusahaan teknologi bernama Research in Motion atau RIM atau RIM. Waktu itu mereka belum bikin smartphone, tapi fokus ke perangkat komunikasi nirkabel. Di tahun 1999, mereka akhirnya bikin perangkat pertama yang pakai nama BlackBerry. Dan waktu itu bentuknya masih mirip pager, tapi bisa ngirim email secara real time. Di zamannya, fitur itu udah super futuristik. Email masuk dalam hitungan detik tanpa harus buka komputer. Benar-benar beda dari teknologi lain waktu itu. BlackBerry perlahan mulai populer di kalangan profesional seperti CEO, banker, pengusaha, dan pekerja penting lainnya. Hal yang bikin mereka suka adalah keyboard QWERTY yang enak banget dipakai buat ngetik panjang. Plus fitur push email yang bikin pesan masuk super cepat. Orang merasa produktif dan kelihatan sibuk. Tapi sesuatu yang lebih besar terjadi nggak lama setelah itu. Kejayaan terbesar BlackBerry ternyata bukan di Amerika atau Eropa, tapi di Indonesia. Ketika BlackBerry mulai masuk Indonesia sekitar pertengahan 2000-an, kondisi pasar telepon waktu itu lagi lucu-lucunya. Internet masih dalam tahap berkembang. Biaya SMS mahal kalau dipakai buat chatting panjang. Dan smartphone layar sentuh belum jadi tren besar. Semua orang masih pakai HP buat telepon dan SMS, bukan buat chattingan kayak sekarang. Dan di momen itulah fitur BBM alias BlackBerry Messenger datang dan langsung bikin kejutan besar. BBM ngasih cara baru buat orang ngobrol. Cepat, murah, dan real time. Pesan dikirim dalam hitungan detik, ditandai dengan huruf D yang artinya terkirim, dan R yang artinya udah dibaca. Notifikasi yang berbunyi bener-bener jadi suara paling nagih. Satu suara kecil itu bikin orang merasa penting, kayak ada orang khusus yang ngirim pesan ke dia. Dan yang paling keren, chattingan panjang jadi murah karena nggak perlu bayar per SMS. Cukup pakai paket data BlackBerry yang jauh lebih hemat dibandingkan harga SMS pada saat itu. Terus ada hal lain yang bikin BBM makin spesial. PIN. Setiap pengguna punya kode unik. Dan kalau mau chatting, harus tukeran PIN dulu. Dari situlah budaya baru muncul. Di kampus, orang saling minta PIN kayak lagi networking. Di mall, di kafe, di tempat nongkrong, orang bisa langsung akrab cuman gara-gara nanya, PIN BB lu berapa? Bahkan soal percintaan pun jadi beda. Minta PIN terasa lebih elegan daripada minta nomor HP. Dan kalau udah tukeran PIN, rasanya kayak hubungan baru resmi dimulai. Karena orang Indonesia pada dasarnya sosial banget, suka ngobrol, suka bikin komunitas, suka nge-update info terbaru, BBM jadi kayak candu nasional. Perlahan tapi pasti, BlackBerry bukan lagi barang buat profesional atau pekerja kantoran. Dia jadi barang wajib untuk mahasiswa, pelajar, pedagang, bahkan ibu-ibu arisan. Semua orang pengen punya. Grup BBM muncul di mana-mana. Grup kelas, grup alumni, grup hobi, grup wilayah, grup jual beli, grup gosip, semuanya hidup dan aktif setiap hari. Banyak bisnis online pertama di Indonesia muncul dari BBM. Mulai dari jual baju, sepatu, sampai makanan frozen. Semua dikelola lewat broadcast dan DP atau display picture. Soal DP pun jadi budaya sendiri. Update foto profil tiap hari biar kelihatan kece dan punya topik ngobrol baru. Dan jangan lupa alasan paling ikonik kenapa banyak yang jatuh cinta sama BlackBerry. Keyboard fisiknya.
Tombol kecil tapi empuk itu bikin ngetik jauh lebih enak daripada layar sentuh awal zaman dulu. Suara klik-kliknya satisfying banget, bikin orang bisa ngetik super cepat bahkan tanpa lihat layar. Di tempat umum, bunyi ketikan keyboard jadi tanda seseorang lagi sibuk dan profesional. Ada kebanggaan ketika orang lain lihat betapa cepatnya jempolmu menari di atas tombol-tombol itu. Lalu ada faktor gaya hidup. Pada titik tertentu, punya BlackBerry bukan soal perlu atau enggaknya, tapi soal gengsi. Kalau kamu punya Bold atau Onyx, orang langsung mikir kamu orang keren dan mapan. Ada masa ketika harga BlackBerry bisa sampai belasan juta rupiah, tapi orang tetap beli, bahkan rela nabung lama atau bayar kredit. Semua demi bisa ikut jadi bagian dari tren besar yang lagi mendominasi. Popularitas BlackBerry makin meledak ketika operator seluler di Indonesia ngeluarin paket BB yang murah meriah. Ada paket harian, mingguan, bulanan, khusus BBM doang. Bahkan paket full service buat browsing dan email. Semua jadi terjangkau, dan hasilnya BlackBerry literally ada di tangan semua orang. Sampai-sampai kalau nggak punya BlackBerry, rasanya kayak nggak punya identitas sosial. Puncak kejayaan BlackBerry di Indonesia terjadi sekitar awal 2010-an. Dimanapun kamu pergi, selalu ada orang pegang BlackBerry. Di kampus, orang ngobrol tapi matanya tetap ke layar. Jempol bergerak cepat. Di kafe, satu meja isinya orang sibuk dengan BB masing-masing tapi tetap merasa hangat karena ramai broadcast dan notif masuk. Suara terdengar dari setiap sudut ruangan. Itu masa di mana dunia terasa lebih kecil karena komunikasi begitu cepat. Tapi seperti semua hal besar, kejayaan itu perlahan harus turun. Dunia teknologi bergerak cepat banget. Apple ngeluarin iPhone dengan layar sentuh yang makin canggih. Android mulai berkembang dan menyediakan pilihan smartphone yang lebih murah dan lebih fleksibel. Banyak aplikasi chatting baru muncul yang bisa dipakai di semua tipe ponsel, bukan cuma di BlackBerry. Ketika BBM akhirnya tersedia di Android dan iPhone, rasa eksklusifnya hilang. Sedikit demi sedikit, orang mulai pindah. Dan kayak bangunan raksasa yang perlahan roboh, BlackBerry kehilangan singgasananya. Toko HP yang dulu dipenuhi pajangan BlackBerry mulai digantikan sama smartphone Android. Grup BBM yang dulu rame mulai sepi. Notifikasi makin jarang terdengar. Dan akhirnya pada tahun 2016, BlackBerry menghentikan produksi perangkat mereka, beralih fokus ke software dan keamanan digital. Walaupun era itu sudah berakhir, satu hal yang nggak pernah hilang adalah kenangan indahnya. Banyak orang masih kangen sensasi pakai keyboard fisik yang enak itu. Banyak yang kangen masa dimana punya BlackBerry bikin kita merasa penting dan dihargai. Banyak yang kangen keramaian grup BBM yang tiap hari rame, berisik dan kadang bikin pusing, tapi terasa hangat. Dan mungkin inilah alasan terbesar kenapa orang Indonesia dulu begitu mengagumi BlackBerry. Karena BlackBerry bukan cuma handphone. BlackBerry adalah bagian dari sejarah hidup kita. Bagian dari masa di mana komunikasi terasa lebih personal, lebih emosional, dan lebih dekat. Masa di mana teknologi terasa menghubungkan hati manusia, bukan cuma layar dan data. BlackBerry mungkin sudah jadi nostalgia, tapi bunyi akan selalu punya tempat khusus di ingatan kita. Silahkan klik like-nya jika kalian suka dan jangan lupa buat subscribe untuk mengetahui sejarah teknologi lainnya. See you in next video.